Tanggal 23 Juli hari ke-205. Bacaan Yesaya pasal 31 sampai 35. Datanglah kehancuran, datanglah raja. Garis besar, saat Yesaya merenungkan nubuatan tentang kegembiraan akan pembebasan Israel dari kekuatan Asyur, pikirannya dengan sendirinya tertuju pada kemunculan raja yang akan datang, yang pemerintahannya sering diramalkan dan keadilannya akan merasuk ke penjuru dunia. Di balik cahaya masa depan yang penuh kemuliaan ini, Yesaya menyerukan orang-orang Yehuda untuk berpegang teguh pada iman mereka kepada Tuhan, meski mereka dapat melihat awan gelap invasi Asyur tergantung di ufuk. Dengan kepercayaannya pada Tuhan, mereka dapat menanti dengan harapan tinggi bahwa masa kesejahteraan yang telah dijanjikan akan kembali saat kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Lihat pasal 35 ayat 10. Renungan harian. Apabila hati Anda terhantui oleh rasa ketakutan atau kecemasan, di mana Anda mencari ketenangan? Cerita berikut ini adalah tentang pertemuan gereja untuk menyelesaikan isu mendesak. Kurangnya dana untuk membayar tagihan yang jatuh tempo, kemana gereja harus mencari harapan? Tiba-tiba seorang pengusaha kaya berdiri dan menawarkan diri untuk membayar semua tagihan tersebut. Ruangan dipenuhi oleh desahan lega sampai seorang penatua tua mengingatkan mereka bahwa selama ini Allah telah berjanji untuk mengurus segala keperluannya. Adalah lebih mudah bagi manusia untuk mempercayai sumber daya manusia yang terbatas daripada kekayaan Tuhan yang tak terbatas. Yehuda memandang kekuatan militer Mesir sebagai tempat perlindungan, lupa bahwa Tuhan Israel telah membuktikan sebelumnya betapa lemahnya kekuatan tersebut. Lihat Keluaran pasal 14. Apakah kekayaan Tuhan cukup untuk memenangkan pikiran Anda, atau Anda mencari pertolongan dari sumber lain? Anda tidak akan meminta seorang anak untuk melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Namun, apakah Anda mempercayai orang lain untuk melakukan apa yang hanya Tuhan bisa dan pasti lakukan untuk Anda? Iman artinya mati dari keraguan, bodoh akan keputusasaan, buta atas ketidakmungkinan. Pendalaman. Jangan bertaruh pada kuda, Yesaya pasal 31 ayat 1. Di era Alkitab, kuda biasanya dimiliki oleh orang-orang kaya, sementara orang biasa menggunakan keledai dan sapi untuk bepergian dan membajak. Kuda dianggap sebagai simbol kekuatan militer, kekuatan yang bersaing dengan kepercayaan pada Tuhan di dalam hati umatnya. Peringatan untuk tidak mengandalkan kuda dan kereta kuda selalu dipasangkan dengan alternatif yang lebih baik, hanya mengandalkan Tuhan. Lihat pasal 31 ayat 1. Tidak ada jalan halus menuju perdamaian. Yesaya pasal 32 ayat 9. Para wanita yang dimanjakan dari pasal 32 ayat 9 hanyalah satu contoh dari masyarakat yang hidup dalam kemewahan di zaman Yesaya. Lihat juga pasal 22 ayat 13 dan pasal 28 ayat 15. Namun, Tuhan tidak akan memberikan kedamaian kepada mereka yang hidup dalam kemewahan. Tanah harus dibersihkan dan ditaburi dengan benih kebenaran, sehingga buah damai bisa tumbuh. Lihat pasal 32 ayat 16 sampai 17. Bersinar keluar. Yesaya pasal 34 ayat 4. Para nabi sering menggunakan gambaran kehancuran alam semesta untuk menunjukkan hukuman Tuhan. Ketika Babel menaklukkan Mesir pada tahun 568 sebelum Masehi, Yesaya menggambarkan peristiwa tersebut sebagai kegelapan yang menutupi matahari, bulan, dan bintang-bintang.
Yesaya menggunakan kata-kata yang sama ketika Persia menaklukkan Babel. Lihat pasal 13 ayat 10. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.